Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari komik sebelumnya. Ya, di part sebelumnya diceritakan tentang Baining dan Kingsu yang saling bertarung gitu ya. Yang mana di akhir dikatakan Kingsu dan Baining itu sama-sama menuju ke depan pintu gerbang kematian. Artinya keduanya sudah ada di momen-momen yang kritis. Baining dicekek pakai akar kayunya si Kingsu, dan Kingsunya juga hampir berubah atau tertelan oleh si Gu miliknya. Nah, kita akan lanjutkan lagi cerita itu, dan tanpa basa-basi kita akan masuk ke dalam ceritanya. Di sisi lain di Gunung King Mao, Fang Yuan tampak menghela nafas setelah pertempuran yang sengit dengan sekelompok Master Gu dari klan Bai. Meski sebelumnya Fang Yuan mengatakan kepada Kingsu bahwa dia akan kembali ke desa, tetapi itu jelas hanyalah sebuah tipuan dari Fang Yuan. Dia malah terus berkeliling di sekitar Gunung King Mao untuk mencari mangsa. Beberapa waktu sebelumnya, setelah Fang Yuan meninggalkan Kingsu dan kelompoknya, dia kembali ke tempat Gu Yue Mansi dan juga ke tempat Xiong Li, di mana keduanya mati. Niat Fang Yuan jelas untuk mencari Gu yang mereka tinggalkan, karena memang itulah tujuan utama dari Fang Yuan. Tanpa ragu, di tempat Gu Yue Mansi, Fang Yuan langsung mengambil Gu yang ditinggalkan oleh Gu Yue Mansi dan juga yang ada di kelompoknya. Lalu saat dia datang ke tempat Xiong Li, rupa-rupanya mayat dari Xiong Li sudah tidak ada. Sayang sekali, sepertinya Xiong Lin sudah mengambil mayat mereka. Padahal aku sangat ingin mendapatkan Gu milik Xiong Li. Siap, kata Fang Yuan sambil menghela nafas berat. Dia sungguh kecewa di situ. Sesungguhnya membiarkan Xiong Lin hidup itu tidak ada dalam rencana Fang Yuan. Pada mulanya Fang Yuan juga ingin membunuh Xiong Lin, tetapi karena Fang Yuan telah membunuh Xiong Jiang di depan Xiong Lin, itu membuat Xiong Lin menjadi waspada terhadapnya. Dan jika Fang Yuan tetap ingin membunuh Xiong Lin, maka itu akan membutuhkan usaha untuk melakukannya. Jika itu terjadi, Baining lah yang saat itu justru akan diuntungkan. Ya, mau bagaimana lagi? Pada akhirnya Fang Yuan melepaskan Xiong Lin dan lebih memilih untuk mengejar Baining. Setelah itu Fang Yuan memilih untuk meninggalkan tempat itu karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia cari. Dia berniat untuk mencari mangsa baru sambil menunggu hasil dari pertarungan Baining dan Kingsu. Sesekali ada kelompok Master Gu yang tertarik setelah mendengar suara pertarungan dari Baining dan kelompok Kingsu. Nah, merekalah yang kemudian menjadi mangsa dari Fang Yuan. Fang Yuan segera memancing gerombolan serigala petir untuk menahan gerakan dari para Master Gu itu. Tapi jika para serigala itu tidak cukup untuk membunuh mereka semua, maka Fang Yuan sendirilah yang akan turun tangan dan membunuh mereka. Keadaan itu terus berlanjut, dan setelah beberapa waktu, Fang Yuan mendengar suara di sekitar dan dia bergumam. Suara bisingan dari pertarungan mereka berdua telah berhenti. Sepertinya si pemenang sudah ditentukan. Fang Yuan kemudian segera mengecek keadaan dengan menggunakan Gu telinga rumput. Dia bisa merasakan bahwa memang sudah tidak ada lagi pergerakan di sekitar tempat pertempuran antara Baining dan Kingsu. Karena itu, Fang Yuan berniat untuk pergi ke sana. Tapi tiba-tiba ekspresi Fang Yuan berubah. Fang Yuan bisa merasakan ada banyak langkah dari dua arah yang berbeda, yang mana keduanya sedang menuju ke tempat Baining dan Kingsu. Yang satunya berasal dari arah desa klan Gu Yue, sedangkan
langkah kaki yang lainnya berasal dari arah desa klan Bai. Setiap kelompok setidaknya terdiri dari 20 orang. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadang segerombolan serigala petir. Selain itu, Fang Yuan juga tidak mungkin memancing kelompok serigala petir dari dua arah yang berbeda sekaligus. Jadi, Fang Yuan tampak berpikir sejenak dan dia mulai bergumam. Sepertinya informasi tentang pertempuran ini telah diketahui oleh seseorang. Ini kedua kelompok yang datang jelas adalah bala bantuan yang dikirim oleh kedua klan. Aku harus masuk ke jalur gunung agar dapat mengetahui situasinya dengan lebih jelas. Setelah itu, Fang Yuan segera bergegas. Lagi pula, jaraknya ke tempat Bai Ning jauh lebih dekat daripada orang-orang yang akan datang itu. Jadi pada akhirnya, Fang Yuan lah yang sampai duluan. Fang Yuan kini dapat melihat semua kondisi akibat pertarungan mereka. Dan akhir dari pertarungan ini tidak terlalu berbeda dengan apa yang sebelumnya dibayangkan oleh Fang Yuan. Fang Yuan dapat melihat Bai Ning saat ini. Dia sedang tergantung pada ranting yang mencekik lehernya. Meskipun Bai Ning saat ini dalam kondisi sekarat, namun Fang Yuan tahu bahwa Bai Ning masih hidup. Pertahanan dari otot-otot es yang keras dapat mempertahankan kehidupan Bai Ning. Sayang sekali kau bertemu denganku, Bai Ning, kata Fang Yuan. Setelah mengetahui bahwa Bai Ning masih hidup, tentu itu tidak bisa dibiarkan oleh Fang Yuan. Niat membunuhnya menjadi semakin besar, dan dengan segera Fang Yuan melangkah maju menuju Bai Ning untuk membunuhnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja muncul serangan hujan jarum yang mengelilingi Fang Yuan. Jarum-jarum itu sangatlah banyak, bahkan terlihat seperti hujan. Ini adalah Gu milik King Su. Apa yang sedang terjadi? Kata Fang Yuan. Dia sangat terkejut dengan serangan yang tiba-tiba itu. Dan dengan segera Fang Yuan mundur untuk menghindari serangan hujan jarum itu. Setelah Fang Yuan memfokuskan pandangannya dan melihat ke arah pohon besar yang ada di depannya, seketika Fang Yuan menyadari bahwa pohon besar itu adalah bentuk transformasi dari King Su. Kesadaran King Su saat ini telah hilang. Dia tidak lagi bisa membedakan antara kawan dan lawan. Dia hanya mengandalkan kehendaknya dan berusaha untuk membunuh Bai Ning. Sehingga siapapun yang masuk ke dalam teritori pertempuran mereka akan dianggap sebagai pengganggu olehnya. Fang Yuan tidak bisa mengambil tindakan, dan tidak lama kemudian para Master Gu dari klan Bai pun muncul dari jalur gunung. Mereka semua sangat terkejut melihat kondisi dari medan pertempuran itu. "Hei kau yang ada di sana, diam di situ dan jangan membuat pergerakan yang tidak perlu," teriak salah satu Master Gu peringkat 3 dari klan Bai. Master Gu itu berteriak kepada Fang Yuan dengan nada penuh kebencian dan juga ancaman. Melihat situasi saat ini, Fang Yuan hanya bisa tertawa dingin di dalam hatinya, karena dia menyadari bahwa dia tidak akan dapat melakukan serangan terakhirnya pada Bai Ning. Jika saat ini Fang Yuan mengambil tindakan dan mencoba untuk menyerang Bai Ning, maka ini tidak baik untuknya, karena selain dia harus melawan jarum-jarum milik King Su, dia juga harus berhadapan dengan orang-orang dari klan Bai. Setelah memikirkan semua hal itu, Fang Yuan menghela nafas di dalam hatinya. Setelah itu Fang Yuan memutuskan untuk mundur beberapa langkah, dan melihat Fang Yuan mundur, para Master Gu dari klan Bai pun menghela nafas lega. Tidak lama kemudian, Fang Zhen bergegas mendekati medan pertempuran.
Tuan Kingsu!" teriak Fang Zeng. Terlihat dia cukup panik saat dia berlari menuju ke arah Kingsu. Akan tetapi, saat dia hendak mendekat, segera serangan jarum datang ke arah Fang Zeng, yang mana itu segera mendesak Fang Zeng untuk mundur. "Kak Kingsu, ini aku Fang Zeng!" teriak Fang Zeng sekali lagi, dan dia merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan Kingsu. Tentu meskipun Fang Zeng telah berteriak, tapi itu tidak ada respon sama sekali dari Kingsu. Fang Zeng yang bingung dan terkejut melihat kondisi Kingsu saat ini, dia kemudian melihat ke arah Fang Yuan dan bertanya kepadanya, "Kakak, apa yang terjadi pada Tuan Kingsu?" Tapi Fang Yuan sama sekali tidak menanggapi. Dia mengabaikan pertanyaan dari Fang Zeng. Kemudian Fang Yuan dia berjongkok dengan tangan kanan membentuk sesuatu seperti cakar dan mengarahkannya ke arah Bai Ning. Diam-diam Fang Yuan telah mengaktifkan Gu penjara dengan sangat cepat, dan dia telah meraih sesuatu dari tubuh Bai Ning. Fang Yuan dengan cepat menarik sebuah guwom keluar dari tubuh Bai Ning. Itu adalah Gu relik baja merah. Gu itu diberikan oleh pemimpin klan Bai Ning, tetapi Bai Ning tidak pernah menggunakannya karena dengan cepat Bai Ning telah mencapai kultivasi tingkat 3. Para Master Gu dari klan Bai yang melihat Fang Yuan mengambil sesuatu dari Bai Ning, mereka tampak marah dan langsung berteriak, "Bajingan, jika kau tidak ingin mati, berhenti dan kembalikan itu sekarang juga. Berani-beraninya kau mengambil guwom baja milik klan kami. Jika kau tidak ingin mati, maka serahkan itu." Teriak para Master Gu dari klan Bai secara bergantian. Mereka semua benar-benar tampak marah. Fang Yuan yang mendengarkan semua teriakan itu hanya tersenyum. Kemudian dia menggunakan Spring Autumn Cicanda untuk memurnikan Gu itu. Tapi tidak lama kemudian Fang Yuan tampak masam. Dia hanya menyimpan Gu itu ke dalam pakaiannya. Rupa-rupanya Fang Yuan kali ini gagal untuk memurnikan Gu yang ia dapatkan. Yang mana itu artinya bahwa Gu yang ia dapatkan kali ini adalah Gu yang menarik. Di sisi lain, para Master Gu dari klan Bai semakin marah melihat tindakan Fang Yuan. "Sialan, dia telah berhasil mengambil satu guwom lagi. Semuanya, hentikan dia. Beraninya dia melakukan semua itu secara terang-terangan di depan kita. Dia sama sekali tidak menghormati klan Bai. Ayo kita selamatkan Bai Ning dan bunuh orang ini," kata salah satu Master Gu dari klan Bai. Sejak dulu, Bai Ning telah mendapatkan dukungan penuh dari klannya, sehingga setiap anggota dari klan Bai sangat menghargai guwom yang dimiliki oleh Bai Ning. Karena itu bisa dibilang patungan dari mereka semua. Jadi, saat menyaksikan Fang Yuan mengambil guwom milik Bai Ning, tentu saja itu membuat mereka menjadi geram. Melihat para Master Gu dari klan Bai mulai mendekat, Fang Zeng mulai ketakutan, sehingga dia memilih untuk mundur. Sedangkan Fang Yuan masih tetap diam. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Situasi saat ini, posisi Fang Yuan dan Fang Zeng berada di sisi timur dari jalur gunung, sedangkan para Master Gu dari klan Bai berada di sisi barat. Dan di antara mereka berdua terdapat Bai Ning dan Kingsu dengan kondisi yang masih sama seperti sebelumnya. Saat klan Bai mulai mendekat menuju ke arah Fang Yuan, tiba-tiba serangan hujan jarum dilakukan oleh Kingsu. "Sialan!" kata Master Gu dari klan Bai. Dia menjadi semakin marah karena gerakan mereka dihalangi oleh serangan Kingsu. Fang Yuan terlihat sangat tenang saat melihat pergerakan dari para Master Gu
yang dihalangi oleh jarum-jarum milik Kingsu. Melihat kondisi Kingsu sekarang, dia bisa mati kapan saja. Aku harus memanfaatkan sisa waktu ini untuk menggunakan gu penjara dan merampas gu worm milik Baining, gumam Fang Yuan. Setelah itu Fang Yuan kembali menggunakan gu penjara miliknya. Akan tetapi, Fang Yuan tidak dapat menebak gu apa yang ia dapatkan kali ini. Setiap kali dia menggunakan gu penjara, hal itu akan menghabiskan sebagian Primeval Essence miliknya. Semakin kuat gu worm yang akan menjadi targetnya, maka prosesnya juga akan semakin sulit dan tentunya membutuhkan Primeval Essence dalam jumlah yang lebih banyak. Bahkan jika proses penjarahan ini gagal, maka Master Gu yang bersangkutan akan menghadapi resiko dari kegagalan itu. Di sisi lain, saat ini kondisi Baining sudah sekarat. Kesadarannya mulai menghilang. Ini adalah kesempatan untuk Fang Yuan dan dia bisa merampas gu worm itu dengan lebih mudah. Di antara semua gu worm yang dimiliki oleh Baining, gu yang paling berharga adalah Force Demon Gu milik Baining. Gu ini setara dengan gu pesona kayu, bahkan gu ini dapat membuat seseorang bertransformasi menjadi iblis es. Tetapi, jika menggunakan gu ini dalam jangka waktu yang lama, maka itu akan membuat peluang kehidupan dari pemiliknya menjadi semakin kecil. Secara perlahan-lahan, gu ini memiliki efek akan merubah pemiliknya menjadi patung es. Untungnya, Baining mengetahui kelemahan dari gu ini, sehingga dia tidak pernah menggunakan gu ini melewati batas kemampuannya, seperti Kingsu yang saat ini menggunakan gu pesona kayu miliknya dan berubah menjadi pohon. Selain Force Demon Gu, gu worm lainnya milik Baining juga tak kalah berharga. Misal seperti gu peti mati es burung biru. Gu ini merupakan gu peringkat 3. Sayangnya, Fang Yuan saat ini masih berada di tingkat 2. Jadi dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk merampas gu ini. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Fang Yuan berhasil merampas gu perisai air milik Baining. Gu worm yang berhasil didapatkan oleh Fang Yuan bukanlah gu worm yang buruk. Jika Fang Yuan menggunakan gu perisai air bersamaan dengan gu permata putih miliknya, maka hal itu akan memberikan Fang Yuan kekuatan pertahanan yang sangat besar. Lalu, di saat semua itu terjadi, akhirnya pertahanan Kingsu telah mencapai batas. Roh pohon sudah tidak kuat lagi. Kingsu sepenuhnya menjadi pohon dan dengan mudah dirobohkan oleh para Master Gu dari klan Bai. Dengan segera para Master Gu itu membuka sangkar kayu dan menyelamatkan Baining. Meskipun saat ini Baining masih pingsan dan juga telah kehilangan lengan kanannya. Saat para Master Gu dari klan Bai ingin menyerang untuk membunuh Fang Yuan dan Fang Zheng, tiba-tiba bantuan datang dari klan Gu Yue. Oleh karena itu, kini kedua pihak benar-benar menemui jalan buntu. Mereka pada akhirnya saling berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Kematian dari Kingsu serta cedera parah yang dialami oleh Baining, ditambah lagi dengan situasi adanya ancaman dari gelombang serigala petir, hal itu sudah membawa kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Jika terjadi perpecahan dan pertempuran dengan skala besar, tentunya itu akan memberikan tekanan yang besar bagi kedua klan. Akan sangat sulit untuk mempertahankan kehidupan dalam kondisi itu. Akhirnya, kedua belah pihak, baik dari klan Bai ataupun klan Gu Yue, memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini. Dan semuanya telah sepakat untuk mundur dari medan perang kali ini. Setelah itu, para Master Gu dari klan Gu Yue dengan segera membawa jenazah Kingsu dan gu worm miliknya
untuk dibawa kembali ke desa Guyue. Beberapa waktu berlalu dan kini hari telah berganti. Saat ini sedang terjadi hujan yang sangat lebat dan terasa aura yang penuh dengan kesedihan di seluruh tempat itu. Kepergian Kingsu tampaknya berdampak pada semua orang. Terlihat sekelompok orang sedang berdiri di lereng belakang desa. Tempat itu adalah pemakaman. Saat ini terlihat juga banyak batu nisan yang berdiri di area sana. Mungkin seiring berjalannya waktu akan terus bertambah batu-batu yang tersusun di sana. Dunia ini memang sangat sulit untuk orang bertahan hidup. Ancaman bisa datang dari mana saja, baik itu ancaman internal maupun eksternal. Setiap peristiwa pasti akan menyebabkan korban jiwa. Dalam suasana duka itu, terdengar suara dari tetua klan. Kita memiliki nama belakang yang sama, berasal dari klan yang sama, dan darah yang sama pula mengalir dalam tubuh kita. Ikatan kita begitu erat, tetapi saat ini kita telah terpisahkan oleh hidup dan mati. Rasa sakit ini sangat terasa di hatiku. Tunggu aku. Suatu saat nanti aku juga akan berbaring di sampingmu. Dan mari kita berubah menjadi abu dan tanah demi mendukung generasi masa depan klan kita. Terlihat tetua dari klan Guyue menahan kesedihannya. Semua orang yang ada di sana pun tampak sangat bersedih akan kepergian dari Kingsu. Sekelompok orang kini mengelilingi batu nisan yang baru saja didirikan itu. Mereka tampak menundukkan kepala. Mereka hanya dapat meratapi kepergian dari Kingsu. Bahkan beberapa orang sampai menangis karena tidak dapat menahan kesedihan mereka. Fang Zeng ada di antara mereka. Fang Zeng hanya bisa tertunduk dan menahan air mata. Dia hanya bisa melihat batu nisan yang bertuliskan Guyue Kingsu. Apa benar Kak Kingsu sudah mati? Kak Kingsu yang baik hati dan selalu tersenyum. Tuan Kingsu yang selalu membimbing dan melindungiku. Apa dia benar-benar sudah mati? Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa di dunia ini selalu orang baik yang mati lebih cepat, sedangkan mereka yang jahat justru hidup lebih lama? Apa aku sedang bermimpi sekarang? Ini semua pasti mimpi, kata Fang Zeng dengan suara lirih. Tangannya terkepal erat sampai terlihat darah mengalir dari sela-sela jarinya. Fang Zeng samar-samar mendengar percakapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Aku tidak menyangka Tuan Kingsu mengorbankan dirinya sendiri. Ya, bagaimanapun manusia pada akhirnya akan mati. Tapi sungguh disayangkan, aku mendengar bahwa Bai Ning selamat meskipun dia sudah sekarat. Tapi kenapa dia masih hidup? Sial. Semoga Tuan Kingsu dapat beristirahat dengan tenang dan memberkati kita untuk bertahan dalam menghadapi gelombang serigala petir ini, kata orang-orang di sekitar Fang Zeng secara bergantian. Semua orang yang sebelumnya berkumpul
perlahan mulai pergi meninggalkan tempat itu dan hanya menyisakan Fang Zheng seorang diri. Terlihat kini Fang Zheng berlutut di tanah. Fang Zheng tidak dapat lagi menahan kesedihan yang dia rasakan sampai air matanya pun akhirnya jatuh ke tanah. Saat ini Fang Zheng seperti seorang anak yang tersesat, anak yang dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan. Di tengah-tengah kesedihan itu, hujan turun menerpa tubuhnya. Fang Zheng dapat mencium aroma tanah yang basah oleh karena hujan. Fang Zheng menghabiskan waktunya di situ. Di sisi lain, di desa Baining, Baining kini terlihat terbaring di atas kasur sambil menatap rintikan hujan dari sela-sela jendela. Tatapannya kini tampak kosong, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Terlihat juga lengan kanannya yang sebelumnya patah sudah dirawat dengan menggunakan perban putih. Warna mata Baining kini sudah kembali normal. Tetapi saat ini Baining tetap berada di tingkat 3 kultivasi miliknya. Baining tidak lagi menekan tingkat kultivasinya. Ketika Baining terbangun dari tidurnya, Baining merasa hampa. Bahkan dia terlihat kehilangan semangatnya. Saat ini Baining hanya terbaring di tempat tidurnya. Baining tetap membuka matanya selama lebih dari 10 jam. Baining tidak peduli akan hal yang lain. Dia membiarkan Primeval Essence miliknya untuk memenuhi aparaturnya. Baining tampak diam. Dia tenggelam dalam pikirannya. Lalu setelah beberapa saat, dia kemudian berkata, "Apa artinya hidup?" Pikiran itu terus mengganggunya dari waktu ke waktu. Apa kita hidup demi suatu hubungan kekeluargaan atau demi keberlangsungan dari klan? Baining terus bertanya-tanya. Dia terus memikirkan hal itu. Terlebih, dia ingat kejadian saat bertarung melawan Kingsu. Kingsu yang rela mengorbankan dirinya sendiri sampai akhirnya dia harus mati hanya demi sosok yang bahkan terlihat sepele, yaitu Fang Yuan. Orang yang bahkan mungkin tidak punya masa depan. Tetapi Kingsu memilih untuk melindunginya. Apa semua itu demi keberlangsungan klan? Baining tidak bisa menerima dengan akalnya. Perlahan, Baining mengalihkan pikirannya dari Kingsu menuju Fang Yuan. Saat pertama kali bertemu dengan Fang Yuan, saat itu Fang Yuan sedang menyaksikan pertarungan dari para Master Gu yang melawan serigala petir. Dia terlihat tenang dan tanpa emosi. Saat Baining melihat hal itu, Baining menjadi bersemangat. Dia benar-benar kegirangan. Karena saat melihat Fang Yuan, dia seolah menemukan hal yang baru. Melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat di dalam diri orang lain. Orang lain yang selalu siap berkorban untuk klan, tetapi tidak untuk Fang Yuan. Seolah-olah Fang Yuan terlihat seperti iblis yang alami. Dan itu membuat hati dari Baining tergerak. Baining terus memikirkan Fang Yuan jauh lebih dalam dan dalam. Bahkan dia berpikir bahwa Fang Yuan
adalah jawaban dari semua pertanyaannya selama ini. Di sisi yang lain, Fang Zeng berada di sebuah ruangan yang gelap. Rupanya dia merenungkan pertanyaan yang sama dengan Bai Ning. Apa arti kehidupan? Gumam Fang Zeng. Di sana rupanya ada pemimpin dari klan Gu Yue, yaitu Gu Yue Bo. Dia tampak menghela nafas melihat kondisi dari Fang Zeng yang terpuruk saat ini. Gu Yue Bo menatap Fang Zeng dengan pandangan yang penuh belas kasih. Karena saat ini Fang Zeng seperti seorang pemuda yang telah kehilangan jiwanya. Kepergian King Su sebegitu berdampaknya untuk Fang Zeng. Gu Yuebo sendiri dapat memahami keraguan Fang Zeng saat ini. Peristiwa kematian yang tidak dapat dihindarkan pasti akan berdampak pada seseorang. Dan itu tentu membuatnya mulai berpikir akan nilai dari kehidupan yang sebenarnya. Perlahan, Gu Yuebo mulai berjalan mendekati Fang Zeng dan memulai pembicaraan di antara mereka. Fang Zeng, apa kau tahu? Lebih dari 10 tahun yang lalu, juga ada seorang pemuda dengan situasi yang serupa denganmu. Dia datang padaku, lalu menanyakan pertanyaan yang sama juga padaku, kata Gu Yuebo untuk menarik perhatian Fang Zeng. Fang Zeng masih terlihat diam. Kemudian Gu Yuebo melanjutkan kalimatnya. Orang itu adalah putra angkat pemimpin klan Gu Yue, yaitu Gu Yue King Su. Mendengar itu, Fang Zeng yang sebelumnya terdiam kemudian mengangkat kepalanya. Matanya tampak memerah, menunjukkan pandangan kesedihan dari seseorang dan juga pandangan dari seorang yang ingin tahu cerita yang disampaikan Gu Yuebo. Gu Yuebo melanjutkan ceritanya. Saat itu aku mengatakan padanya, seseorang mungkin memiliki 1000 alasan untuk hidup. Tetapi untukmu, aku tidak bisa menjawabnya. Karena hanya kamu sendirilah yang dapat menemukan jawaban itu. Pergilah dan cari jawabanmu sendiri, kata Gu Yuebo. Tapi pemimpin klan, apa jawabanmu untuk dirimu sendiri? Tanya Fang Zeng yang ingin mengetahui jawabannya. Mendengar pertanyaan itu, Gu Yuebo tertawa. Dia terdiam sejenak dan mengingat kenangan masa lalu bersama King Su. Lalu tak lama kemudian dia berkata, di dalam kehidupan selalu ada pengorbanan, termasuk di dalam sebuah klan. Pengorbanan selalu diperlukan. Pengorbanan tidak luput dari peristiwa hidup dan mati, dan itu adalah bagiannya. Tetapi, meskipun ada hal yang menyakitkan, tapi ada perasaan hangat yang tertinggal. Perasaan hangat itu adalah apa yang kita lakukan untuk klan kita. Apa yang membuat kita merasa senang melihat klan kita. Itulah cinta. Bagaimanapun, Gu Yuebo adalah orang yang sangat kehilangan dalam kejadian ini, karena King Su tidak lain adalah anak angkatnya yang dicalonkan sebagai penerusnya. Maka kesedihan Gu Yuebo sesungguhnya adalah yang paling dalam daripada orang-orang yang ada di sana. Tapi sebagai seorang ketua klan,
dia memiliki kewajiban untuk membangun moral dan juga kekuatan dari seluruh klan. Dia tidak boleh lembek, termasuk di depan salah seorang jenius yang mungkin bisa menggantikan posisi King Su. Mau tidak mau, dia harus menyemangatinya. Setelah itu, Gu Yuebo berjalan menuju laci meja kerjanya. Dia mengambil sebuah surat dari laci itu, lalu menyerahkannya kepada Fang Zheng. Ini adalah surat dari King Su. Di dalam surat ini terdapat jawaban dari King Su tentang pertanyaan yang sama seperti yang kamu tanyakan. Kamu bisa melihatnya, kata Gu Yuebo. Dengan segera Fang Zheng meraih surat itu dan langsung membukanya. Saat melihat itu, Fang Zheng kembali melihat tulisan tangan King Su yang sangat familiar dan juga aura penulisan yang akrab serta unik. Melihat itu, Fang Zheng kembali meneteskan air matanya. Saat membaca surat itu, Fang Zheng merasakan seolah-olah dia mengalami perjalanan kehidupan dari King Su. Fang Zheng benar-benar tertegun saat membaca bagian akhir dari surat itu. Bunyinya, klan itu diibaratkan seperti sebuah hutan dan kita para anggota klan ibaratnya adalah pepohonan. Pepohonan yang sudah tua memperluas cabang mereka dan melindungi yang muda dari hujan serta angin. Ketika pohon-pohon yang muda telah tumbuh menjadi pohon yang besar dan tinggi, maka pohon-pohon tua yang kemudian menjadi pupuk dan merawat tanah serta pepohonan yang baru. Setiap manusia pasti akan mati. Sebagai seorang Master Gu, kita tidak bisa menghindari kematian yang bisa datang kapan saja. Suatu hari aku, Gu Yue King Su, juga akan mati. Aku mungkin akan mati karena usia tua, penyakit, atau kalah di medan perang. Tapi pada saat itu, aku bisa pergi tanpa penyesalan. Itulah bagian akhir dari isi surat yang dituliskan oleh King Su. Dan setelah membaca surat itu, pikiran Fang Zheng kembali dipenuhi oleh kenangan-kenangan masa lalu bersama dengan King Su. Gu Yuebo kemudian mengambil kembali surat itu dan menyimpannya. Lalu Gu Yuebo berkata kepada Fang Zheng, "Suatu saat nanti, kamu juga akan menemukan jawaban untuk dirimu sendiri. Dan jika saat itu tiba, kamu juga dapat menuliskan surat seperti ini dan memberitahuku. Sekarang pergilah dan istirahat. Saat ini bahaya gelombang serigala masih belum berakhir, dan klan kita membutuhkan bantuan dan kekuatanmu untuk menghadapi situasi ini." Tak lama kemudian, Fang Zheng tiba-tiba berdiri dan mengangkat kepalanya. Fang Zheng sudah menemukan jawabannya sendiri. Aku tahu sekarang. Aku ingin memiliki sebuah kekuatan yang dapat melindungi keluarga dan orang-orang di sekitarku dari mara bahaya. Aku ingin melindungi dan memperkuat klan kita. Aku ingin tidak lagi terjadi peristiwa seperti ini. Aku tidak ingin gelombang serigala ini menjadi penyiksaan untuk kita di masa depan. Aku ingin melihat kebahagiaan dan kegembiraan dari rekan-rekanku. Aku tidak ingin mengulangi rasa sakit ini, kata Fang Zheng dengan penuh keyakinan. Mendengar jawaban dari Fang Zheng, itu membuat Gu Yuebo terkejut. Dia seperti melihat sosok King Su di dalam diri Fang Zheng. Saat Fang Zheng sudah mendapatkan jawabannya, kita akan kembali ke sisi lain melihat Bai Ning yang saat ini sedang membaca buku legenda kuno tentang Renzu.
Saat itu Renzu dapat mengatasi rasa kesepian di hatinya dengan cara mengubah kedua bola matanya menjadi anak-anaknya. Anak yang pertama seorang putra dan yang kedua adalah seorang putri. Meski hal itu tidak berlangsung lama, seiring berjalannya waktu, anak-anak Renzu mulai melihat pemandangan dari dunia luar dan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Perlahan-lahan mereka mulai melupakan tentang ayah mereka dan tidak lagi merawat Renzu. Meskipun saat ini Renzu sudah tidak dapat melihat apapun, tapi terkadang dia merasa seperti melihat sebuah cahaya. Karena merasa bingung akan hal itu, Renzu bertanya kepada Gusikap. Kemudian Gusikap mengatakan kepada Renzu jika yang dia lihat itu adalah cahaya abadi yang diberikan oleh Gu Keyakinan. Baining tiba-tiba menghentikan kegiatan membacanya. Dia hanya tertawa saat membaca kata keyakinan. Lalu kemudian Baining melemparkan buku itu. Tiba-tiba pintu terbuka dan orang yang hendak masuk hampir terkena buku yang dilemparkan oleh Baining. Lalu orang itu berkata, "Baining, apa yang kamu lakukan?" Kata orang itu yang tidak lain adalah ketua dari klan Bai. Menyadari bahwa perasaan Baining saat ini sedang kacau, pemimpin klan Bai kemudian berkata sesuatu untuk menghiburnya. "Aku tahu saat ini suasana hatimu sedang buruk. Tetapi kehilangan lengan kanan bukanlah satu hal yang serius. Ada banyak guom yang dapat menyembuhkan luka itu. Sebenarnya ini adalah hal yang bagus, karena sejak kecil jalanmu terlalu mulus. Ini adalah kesempatanmu belajar dari kerugian. Selama itu bukanlah kematian, kehilangan lengan kanan seperti ini bukanlah masalah besar. Sekarang luka-lukamu sudah sembuh. Tetapi saat ini situasi gelombang serigala makin memburuk dan klan membutuhkan kekuatanmu." Mendengar ucapan itu, Baining hanya menjawab dengan acuh tak acuh. "Mereka hanya sekelompok anjing kecil. Memangnya apa yang bisa mereka lakukan?" Seketika wajah dari ketua klan berubah menjadi lebih serius. Kemudian dia menjelaskan jika situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada 3 kelompok serigala petir yang sedang mendekat ke arah desa. Dan kegagalan Baining sebelumnya mengakibatkan mental dari para anggota klan menjadi hancur. Sehingga kali ini pemimpin klan meminta agar Baining keluar dan menunjukkan diri supaya itu bisa menjadi motivasi bagi seluruh klan. Setelah mengatakan semua itu, pemimpin klan Bai kemudian keluar. Baining ditinggal seorang diri di dalam kamar, dan dia kembali menunjukkan pandangan yang penuh dengan rasa kesepian. Baining tidak memberitahu kepada pemimpin klan jika dirinya adalah salah satu pemilik dari 10 fisik ekstrim. Semua itu terjadi karena pemimpin klan terlalu memanjakannya. Jadi dia bahkan tidak tahu informasi akurat tentang kemampuan terpendam Baining. Andai saja ketua klan tahu, mungkin dialah orang pertama yang akan membunuh Baining. Hal inilah yang kemudian membuat Baining menjadi kurang respect terhadap pemimpin klan ataupun orang-orang yang lain. Lagi pula siapapun yang mendengar tentang fisik ekstrim, tentu saja mereka pasti akan menginginkannya. Tidak terkecuali sang ketua klan dari klan Bai. Karena itu juga, Baining menjadi kurang respect terhadap ketua klan ataupun kepada tetua-tetua yang lain. Karena pada dasarnya, sifat asli mereka akan terlihat ketika mereka mulai serakah. Sekarang Baining masih bingung tentang arti hidup. Tapi dia telah menemukan satu petunjuk.
dan petunjuk itu adalah Fang Yuan. Entah apa, tetapi Baining merasa ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ini seperti naluri yang mengatakan bahwa dia harus menemui Fang Yuan. Fang Yuan, kita pasti akan bertemu kembali, gumam Baining. Dan sekian pergumaman dari Baining menjadi penutup cerita kita hari ini. Ya, see you again di next video. Terima kasih sudah mendengarkan dan bye.